Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review jurnal, yaitu fortifikasi, formula, dan suplementasi. Yang terhormat Ibu Dr. Esi Emilia MSI selaku dosen pengampu mata kuliah percobaan makanan. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6, anggotanya yaitu Deli Kartika Apridawati, Putri Habibah Tanjung, dan Rashida Afifah Marbun. Yang pertama, jurnal suplementasi. Judul jurnalnya yaitu Efektivitas suplementasi bubuk daun kelor terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada ibu hamil yang menderita anemia. Kematian ibu dapat terjadi karena beberapa sebab, di antaranya kadar hemoglobin pada ibu hamil lebih kecil dari 11 gram per sen. Hasil riset ilmiah modern membuktikan bahwa daun kelor adalah salah satu sumber pangan nabati yang kaya akan kandungan gizi. Kandungan unsur gizi dalam daun kelor adalah 7 kali vitamin C dalam buah jeruk, 4 kali vitamin A dalam wortel, 4 kali kalsium dalam susu, 3 kali kalium dalam pisang, 3 kali zat besi dalam bayam. Daun kelor juga mengandung semua unsur asam amino yang penting. 1 sendok makan bubuk daun kelor berisi 14% protein, kalsium, zat besi, dan provitamin A. 6 sendok makan bubuk daun kelor dapat memenuhi kebutuhan harian kalsium dan zat besi bagi ibu hamil dan menyusui. Yang pertama, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan, desain, dan pelaksanaan intervensi? Masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan, desain, dan pelaksanaan intervensi adalah dengan cara sering datang ke puskesmas saat ada penyuluhan atau mengikuti program yang ada di puskesmas tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Wawonosa dan Puskesmas Tuminting. 2. Bagaimana seharusnya peserta dipilih? Peserta dipilih berdasarkan beberapa syarat antara lain, ibu hamil trimester 2 dan 3 yang menderita anemia, bersedia menjadi responden, tidak sedang menderita penyakit infeksi, serta tidak menggunakan tablet besi. Tiga, makanan apa yang harus digunakan untuk suplementasi? Pada jurnal, bahan yang digunakan adalah bubuk daun kelor. Daun kelor dikonsumsi setelah dikeringkan dan dihancurkan dalam bentuk serbuk atau tepung. Kemudian bubuk daun kelor dimasukkan ke dalam kapsul, lalu kapsul tersebut dikonsumsi oleh ibu hamil trimester 2 dan 3 yang menderita anemia. 4. Bagaimana seharusnya ukuran suplemen ditentukan? Dalam pelaksanaan program pemberian kapsul yang berisi bubuk daun kelor, pengukuran yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap kadar hemoglobin. Setelah pemeriksaan, diberikan kapsul daun kelor kepada ibu hamil dengan dosis 2 kali 2 kapsul per hari. Per kapsul berisi 500 mg bubuk daun kelor selama 30 hari. Sesudah 30 hari, perlakuan dilakukan pemeriksaan kadar hemoglobin untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kadar hemoglobin sebelum dan sesudah perlakuan dianalisis. 5. Kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan program atau jadwal pelaksanaan? Dalam jurnal efektivitas suplementasi bubuk daun kelor terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada ibu hamil, waktu pelaksanaan program dilaksanakan selama 12 minggu, yang dimulai dari bulan Juni sampai Agustus 2012. 6. Di mana lokasi makan atau titik distribusi harus ditempatkan? Penelitian dilakukan di Puskesmas Wawanosa dan Puskesmas Tuminting. Responden terdiri dari 35 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik accidental sampling dengan kriteria sampel ibu hamil trimester 2-3 yang menderita anemia, tidak sedang menderita penyakit infeksi, tidak sedang menggunakan tablet besi. Cara pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan formulir isian data umum responden. Data yang dikumpulkan adalah data karakteristik responden. Next.
7. Fasilitas apa yang dibutuhkan? Fasilitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan program pemberian suplemen bubuk daun kelor adalah alat untuk pemeriksaan hemoglobin. 8. Bagaimana seharusnya logistik program diatur dan dikendalikan? Dalam kegiatan pemberian suplemen bubuk daun kelor untuk ibu hamil, dilaksanakan oleh mahasiswa gizi Poltekkes Manado. Logistik program diatur oleh kader Puskesmas Wawonasa dan Puskesmas Tuminting, di mana selama 30 hari kapsul diberikan kepada ibu hamil. Setelah 30 hari, mahasiswa akan kembali melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin pada ibu hamil. 9. Bagaimana biaya program dihitung? Pada jurnal tidak ada penjelasan soal biaya. Meskipun semua pengolahan daun kelor, mulai dari pengeringan, penghalusan, dan pembuatan kapsul, dilakukan di laboratorium IPTEK jurusan Gizi Poltekkes. 10. Bagaimana efektivitasnya diukur? Efektivitas diukur dari adanya peningkatan sebelum dan sesudah bubuk daun kelor ditambahkan. Dari 35 responden kadar Hb sebelum perlakuan, terdapat 22 responden, 63% kadar Hb meningkat menjadi normal. Dan kadar Hb meningkat walaupun belum mencapai kadar normal, masih menderita anemia sedang dengan hemoglobin 9-10 gram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan jurnal formulasi makanan. Pengembangan produk susu yang mengandung kalsium, inulin, dan teripang sebagai susu kaya prebiotik dan kolagen. Salah satu masalah kesehatan yang terjadi pada usia lanjut adalah osteoporosis. Osteoporosis sering disebut sebagai silent disease karena penurunan massa tulang terjadi tanpa disertai gejala. Asupan gizi berperan penting dalam penanganan osteoporosis. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prihatini dan kawan-kawan tahun 2010, proporsi seseorang yang berisiko osteoporosis dengan kecukupan protein, kalsium, fosfor, dan magnesium kurang dari 70% angka kecukupan gizi, lebih tinggi daripada proporsi orang yang memiliki kecukupan gizi tersebut lebih dari 70%. Faktor gaya hidup dan kebiasaan tidak minum susu juga meningkatkan risiko osteoporosis. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa kalsium memiliki peran penting dalam pembentukan tulang. Lanjut. Untuk memaksimalkan penanganan osteoporosis, perlu diperhatikan komponen-komponen gizi yang mendukung dari segi nutrisi, salah satunya adalah pemanfaatan prebiotik yaitu inulin. Inulin dapat membantu meningkatkan penyerapan kalsium berkaitan dengan kelarutan mineral yang disebabkan oleh adanya peningkatan bakteri yang memproduksi asam lemak rantai pendek. Selain asupan kalsium dan penyerapannya, faktor pengisi tulang yang lain juga perlu diperhatikan. Kolagen adalah salah satu pengisi tulang selain kalsium dan fosfat. Tanpa kolagen, tulang akan mudah rapuh dan pecah. Pengembangan susu yang diperkaya kalsium, inulin, dan kolagen dari produk susu yang disebut kalipang berpotensi untuk membantu penanganan osteoporosis. Yang pertama, bagaimana seharusnya kandungan gizi dari makanan yang diformulasikan ditentukan. Analisis data kandungan gizi, susu menggunakan uji one way ANOVA dalam program SPSS, kemudian dilanjutkan dengan multiple comparison LSD dan post-hoc dan CAN. Protein 4,43%, bobot per volume. Lemak 0,43 sampai 1,07%. Kalsium 1434,61 mg per kilogram sampai 2314,94 mg per kilogram. Sukrosa 0,45%. 2. Bahan baku apa yang direkomendasikan? Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah high calcium skim milk, powder, varian rasa plain dan coklat dari Anlin Gold. Inulin yang didapatkan dari salah satu perusahaan susu, sukrosa, dan bubuk teripang kering yang didapatkan dari produsen teripang kering di Madura. Esen rasa vanila dan jeruk, bubuk kakao, serta gula cair jenis sukrosa. Lanjut.
Selain itu, proses pencampuran bahan juga perlu diperbaiki agar bahan baku susu eh, mendapatkan kandungan gizi yang cukup. 3. Bagaimana bentuk makanan yang diformulasikan akan dipilih? Dapat diketahui bahwa pengembangan produk berbahan dasar kalsium, inulin, dan teripang sangat berpotensi untuk dilakukan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama untuk kesehatan tulang. Namun, saat ini belum banyak dikembangkan suatu produk yang mengandung ketiga bahan tersebut. Oleh karena itu, peneliti ingin membuat produk berupa susu yang mengandung ketiga komponen tersebut, kemudian menguji mutu organoleptik dan sifat fisiokimianya. Susu merupakan produk makanan yang mudah dan praktis untuk dikonsumsi serta diminati oleh berbagai kalangan. Dengan adanya pengembangan produk tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif makanan yang bermanfaat untuk masyarakat dan makanan yang akan diformulasikan berbentuk bubuk. 4. Bagaimana penerimaan konsumen akan diukur? Pengujian pertama dilakukan oleh penulis terlatih dengan mengisi kuesioner dan menilai tingkat kesukaan penulis terhadap warna, aroma, rasa, tekstur, dan skala 1-4. Selain itu juga dinilai kelarutan susu dengan melihat apakah masih terbentuk endapan pada susu dan dinilai dengan skala kelarutan 1-6. Semua formula diberi 3 perlakuan sebagai berikut. Yang pertama, penambahan gula cair 10 ml. Yang kedua, penambahan gula cair 10 ml dan esensi jeruk 0,5 ml. Yang ketiga, penambahan gula cair 10 ml dan esens vanila 0,5 ml. Sebanyak 48 penulis menilai setiap formula yang disajikan sebanyak 50 ml untuk masing-masing sampel. Pada pengujian ini dipakai 6 poin skala hedonik, yaitu sangat tidak suka, agak tidak suka, agak suka, suka, dan sangat suka. Nilai terkecil menunjukkan bahwa formula tidak disukai dan nilai terbesar menunjukkan formula yang paling disukai. 5. Bagaimana seharusnya makanan formulasi didistribusikan, dipromosikan, dan ditentukan harganya? Makanan formulasi didistribusikan secara langsung dari produsen ke konsumen langsung. Para peneliti melakukan proses pembuatan susu yang mengandung kalsium, inulin, dan teripang sebagai susu kaya prebiotik dan kolagen. Produk ini bagus untuk kesehatan tulang dan kulit. Produk susu ini langsung dipromosikan para peneliti sebagai produk formulasi dengan harga yang terjangkau, mudah diperoleh, serta mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kalsium untuk kesehatan tulang dan kolagen untuk kulit. 6. Bagaimana biaya dan efektivitas diukur? Pengukuran biaya dalam melakukan proses pembuatan produk susu tergantung pada bahan yang digunakan dari masing-masing perlakuan serta jumlah dan variasi bahan. Efektivitas produk susu Kalipang ini bagus untuk kesehatan tulang dan kulit. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya dari Jurnal Fortifikasi Makanan berjudul Pengaruh Fortifikasi Daun Kelor dan Rumput Laut terhadap mutu mie jenius. Meningkatnya konsumsi mie mengakibatkan meningkatnya kebutuhan terhadap tepung terigu sebagai bahan baku pembuatan mie. Indonesia bukan merupakan penghasil terigu, sehingga untuk memenuhi kebutuhan terigu tersebut dilakukan dengan cara impor gandum sebagai bahan utama pembuatan terigu. Kebiasaan impor ini akan berdampak pada ketahanan pangan dalam negeri. Untuk itu, upaya substitusi dengan tepung berbahan baku lokal perlu dikembangkan seperti singkong, talas, dan ubi jalar yang produksinya melimpah. Tanaman kelor dapat menjadi alternatif sumber protein tinggi dalam bentuk tepung daun kelor dengan kandungan protein 28,25%. Bagaimana seharusnya kebutuhan gizi diidentifikasi? Kebutuhan gizi diidentifikasi dengan uji kadar air, kadar lemak, kadar protein, kadar iodium, kadar kalsium, kadar serat kasar. Hasil yang didapat yaitu kadar air tepung daun kelor sebesar 6,42% dan kadar air tepung rumput laut sebesar 15,86%. Kadar protein tepung daun kelor sebesar 26,9% dan pada tepung rumput laut sebesar 8,69%. Kadar iodium pada tepung daun kelor tidak ada dan pada tepung rumput laut sebesar 0,41%. Kadar kalsium tepung daun kelor sebesar 4,72% dan kadar serat
kasar tepung daun kelor sebesar 16,90% dan pada tepung rumput laut sebesar 26,11%. Berapa banyak fortifikasi yang harus digunakan? Ada 2 fortifikasi yang digunakan, yaitu daun kelor dan rumput laut pada mutu mie jenius. Pengaruh konsentrasi tepung daun kelor 3% dan tepung rumput laut 12% merupakan perlakuan terbaik pada proses fortifikasi pembuatan mie jenius dengan kadar air 7,04%, kadar lemak 1,4%, kadar protein 9,2%, kadar iodium 5,58%, kadar kalsium 0,15%, kadar serat kasar 9,71%, waktu rehidrasi 10,36 menit, dan cooking time 10,22 menit, cooking loss 11,33%, nilai L 28,13 sebelum dimasak dan 40,46 setelah dimasak, serta OH 77,32 sebelum dimasak dan 83,71 setelah dimasak. Fortifikasi tepung daun kelor akan meningkatkan kandungan protein pada mie, sedangkan tepung rumput laut memberikan kandungan serta serat kasar dan memberikan sifat fisik mie yang lebih baik. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih bahan pangan pembawa untuk fortifikasi yaitu meningkatnya konsumsi mie mengakibatkan peningkatan kebutuhan terhadap tepung terigu sebagai bahan baku pembuatan mie. Indonesia bukan merupakan penghasil terigu, sehingga untuk memenuhi kebutuhan terigu tersebut dilakukan dengan cara impor gandum sebagai bahan utama pembuatan terigu. Jagung merupakan salah satu komoditi yang belum banyak dimanfaatkan secara opsional dan cukup tersedia di wilayah Indonesia. Mie jenius atau mie jagung enak nutrisi instan untuk sehat, berbahan baku jagung ini dapat pula dikomposit dengan tepung dari komoditi umbi-umbian seperti tepung modifikasi cassava atau mocaf. Mocaf adalah salah satu bahan dengan pangan lokal yang kaya karbohidrat sehingga dapat dijadikan bahan pangan alternatif yang dapat dikembangkan dalam upaya diversifikasi pangan. Akan tetapi mie tersubstitusi jagung dan mocaf memiliki kandungan protein rendah sehingga perlu dilakukan fortifikasi sumber protein dan nutrisi lainnya, diantaranya berupa daun kelor dan rumput laut. Apa alternatif untuk fortifikasi yang harus dipertimbangkan? Tanaman kelor dapat menjadi alternatif sumber protein tinggi pada pembuatan mie jenius dalam bentuk tepung daun kelor dengan kandungan protein 28,25% dan rumput laut Euchema spinosum sebagai iodium. Rumput laut mengandung vitamin-vitamin seperti vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, dan K, beta-karoten, serta mineral seperti kalium, fosfor, natrium, zat besi, dan iodium. Beberapa jenis rumput laut mengandung lebih banyak vitamin dan mineral penting seperti kalsium dan zat besi yang dibandingkan dengan sayuran dan buah-buahan. Bagaimana biaya dan efektivitas diukur? Pengukuran biaya dalam pembuatan mie jenius tidak dijelaskan secara spesifik, namun tergantung dalam metode pengujian yang digunakan, yaitu metode eksperimental di laboratorium menggunakan rancangan acak, lengkap faktor tunggal dan analisis yang berbeda pada setiap perlakuan, namun biaya yang digunakan dengan harga yang terjangkau. Fortifikasi daun kelor dan rumput laut pada pembuatan mie jenius dinilai cukup efektif, yaitu pengaruh konsentrasi tepung daun kelor 3% dan tepung rumput laut 12% merupakan perlakuan terbaik pada proses fortifikasi pembuatan mie jenius. Fortifikasi tepung daun kelor akan meningkatkan kandungan protein pada mie, sedangkan tepung rumput laut memberikan kandungan serat kasar dan memberikan sifat fisik mie yang lebih baik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dulu hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.